wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustadz Al-Mukarram Dr. Nur Salim, SPD MA. Beliau ini juga merupakan guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kolaka. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Lurah Kolakasi atau yang mewakili teman-teman ketua RW atau RT yang sempat hadir pada hari ini. Seluruh Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tentu atas berkat limpahan rahmat, karunia, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah meskipun dalam keadaan cuaca yang tidak bersahabat, diguyur hujan, namun tentu tidak mengurungkan niat kita untuk hadir di tempat ini. Tentunya itu merupakan sebuah petunjuk dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini dalam rangka kita bertakziah, berbagi duka, menghibur keluarga, saudara, tetangga kita yang telah tertimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kematian. Atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, almarhum Bapak Abdul Qadir Arba bin Arba. Semoga kehadiran kita di sini insyaallah dapat memberikan sedikit hiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan, dan semoga pula kehadiran kita di sini bernilai ibadah dan insyaallah akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya tak lupa juga selalu kita kirimkan dan kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang merupakan sosok suri teladan bagi kita semua, dan insyaallah semoga dengan salawat kita pada malam hari ini kepada beliau menjadi asbab sehingga nantinya ada syafaat yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita di yaumil akhir nanti insyaallah. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang Tazkiratul Maut yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hari ini insyaallah kita akan mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Dr. Nur Salim SPD MA. Tapi tentunya sebelum saya mempersilakan kepada Pak Ustadz, kembali saya mengingatkan kepada kita semua, terkhusus kepada anak-anakku, bahwa Bapak Ibu semua untuk kita bisa mendengarkan secara saksama apa yang disampaikan sebentar oleh Pak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita jadikan pelajaran untuk menjadi bekal kita dalam menjalankan sisa umur kita di kehidupan dunia ini, insyaallah. Amin. Baiklah, untuk menghargai waktu kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan ya, saudara kita, orang tua kita yang sempat hadir, dan wakil dari pemerintahan, terkhusus kepada saudara saya ini Pak Molis yang selalu bersama ya, setiap ada yang takziah di Kolakasi ini selalu ada gitu. Jadi saya ada karena dia gitu. Maksudnya ada saya ceramah kan, dia yang selalu hubungi saya.
ada keluarga kita di Pelaka sini yang yang butuhkan untuk siraman rohani. Saya muliakan orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah takziah yang sama dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah atas nikmat, hidayah dan taufik Allah berikan kepada kita sekalian, yang mana Allah tidak pernah minta bayaran dari fasilitas yang Allah titipkan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat harta. Allah tidak pernah minta bayaran. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Karena siapa yang bersyukur atas nikmat Allah berikan kepada kita, Allah akan tambahkan kepada kita sesuai dalam firman Allah, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillahi sadid. Jadi kalau kamu bersyukur atas nikmat yang kuberikan kepadamu, kata Allah, saya tambah nikmat itu. Tapi kapan kamu kufur nikmat atas yang Allah titipkan kepada kita, sungguh siksaan Allah amatlah pedih. Betapa banyak orang yang menyesal ketika nikmat itu diambil. Kita lahir di muka bumi ini tidak memiliki apa-apa. Kita lahir dengan telanjang. Tidak ada orang yang lahir mati. Baterai apa itu? Kecil? Jadi itu yang pertama adalah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa yang pertama adalah nikmat iman. Banyak manusia dilahirkan di atas permukaan bumi ini, tapi tidak beriman. Padahal ada teken kontra Allah dengan kita. Sebelum kita dilahirkan oleh Allah, Allah tidak akan meniupkan roh ke dalam jasad kita sebelum kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita. Apa teken kontra kita adalah alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Semua pertanyaan ini dipertanyakan kepada ruh, mulai dari ruhnya Nabi Adam sampai kepada ruh kita. Apa yang ditanyakan? Yang pertama adalah keimanan, pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadat yang pertama kita ikrarkan ketika kita masih di alam arwah. Jadi sebelum ditiupkan roh ke dalam jasad kita, Allah tanya dulu itu roh. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kalau kita tidak menjawab, maka itulah yang mati keluar dari perut ibunya dalam keadaan tidak bernyawa. Kenapa? Karena dia tidak mau menjawab, tidak mau mengaku, tidak mau bersyahadat. Jadi syahadat yang pertama kita ikrarkan ketika masih di alam arwah. Pada hakikatnya kita semua sudah beriman. Setelah itu, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditentukan 3 rahasianya Allah. Kalau rahasia hanya Allah yang tahu, malakal maut juga tidak tahu. Rasulullah sendiri kekasihnya Allah tidak tahu kapan dia wafat. Tidak tahu umurnya Rasulullah 63 tahun. Jamaah tasih yang sama dimuliakan oleh Allah. Apa rahasianya Allah?
Wa ajalahu, ajal kematian. Wa amalahu, amal. Dan yang ketiga, wa rizqikahu. Ada tiga ini Allah kita tidak tahu. Jadi rahasia pertama itu tadi. Kalau rahasia hanya Allah yang tahu. Kalau ada rahasia kita sudah ada yang tahu, bukan lagi rahasia. Jadi rahasia itu, kalau ada rahasia kita jangan kasih tahu orang. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Itu namanya rahasia. Jadi kalau ada yang pernah kita sembunyikan pada masa lalu, cukup kita yang tahu. Tak usah kita kasih tahu. Karena yang menutupi kesalahan yang pernah terjadi pada masa lalu adalah Allah. Masa kita mau sampaikan kejelekan kita, persoalan yang sudah lewat, kita mau sampaikan sama orang yang orang tidak tahu. Yang menutupi itu adalah Allah. Jadi yang pertama, wa ajalah, ajal kematian. Almarhum ini kan tidak tahu. Seandainya dia tahu bahwa dia akan wafat di kebunnya, dia tidak akan tinggalkan rumahnya. Mungkin dia di rumah saja berzikir, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa sebentar dia sudah wafat. Karena dia tidak tahu, sehingga dia masih pergi ke kebunnya di situ. Itu satu. Jadi bukan orang yang sakit yang meninggal. Ada orang yang sementara, kemarin ada Ustaz Ibone yang sementara pimpin salat subuh meninggal. Sementara salat, dia tidak sakit karena dia pimpin salat. Ada juga dosen saya di Makassar, sementara khutbah meninggal di podium itu. Lagi ada yang di rata-rata kemarin itu yang seorang kepala kuah, sementara ceramah tausiah meninggal di tempat di situ. Seandainya dia tahu, pasti dia tidak akan tinggalkan rumahnya, bahwa dia akan meninggal sementara ceramah tausiah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah rahasia ajal. Oleh itu karena kita tidak tahu kematian kita, maka kita harus selalu siap. Tapi tanda-tanda kematian Allah selalu berikan pada kita. Jadi tandanya ini. Tapi waktu kita tidak tahu. Misalnya kalau 100 hari sebelum kita wafat sudah ada katanya tandanya. Sampai 40 hari ada tandanya. Siapa yang diberikan tanda? Orang yang dekat sama Allah. Jamaah yang sangat dimuliakan. Karena kita tidak tahu, maka kita harus selalu siap menghadapi yang namanya kematian. Di mana siapnya? Siapnya di mati subra. Mati itu dua. Ada mati subra, ada mati kubra. Mati subra itu adalah tidur. Disinilah belajar namanya mati. Maka Rasulullah mengajarkan sebelum kita tidur, kita disuruh dulu bersuci. Jangan disuruh mengambil air wudu. Misalnya bagaimana? Biasa kita dulu salat taubat 2 rakaat, baru kita tidur. Sudah itu tidak langsung tidur, disuruh dulu disuruh menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? 30 juz sama yang diajarkan sama Nabi sama istrinya. Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu tidur, sebelum kamu mati, hatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? 30 juz. Apa jawabnya Siti Aisyah? Jangankan 30 juz ya Rasul, 1 juz saya tidak mampu. Tidak tidur gitu. Sama di jawaban kita. Tidak ada mampu salat yang baca Al-Quran 30 juz. 1 juz saya setengah mati. Kalau mengantuk sekali. Ya. Itu tadi kalau Ramadan itu 1 juz 1 hari. Dibaca misalnya selesai salat subuh, salat maghrib, salat isya. Biasa berarti juga selesai 1 juz. Ini disuruh baca sebelum tidur. Tidak tidur begitu. Kata Rasulullah, cukup kamu membaca sebelum kamu tidur, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu sama nilai pahalanya kamu telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? Bisa? Karena tidak bisa juga Ustaz. Bilang surah Al-Ikhlas, dia tahu Ustaz. Bilang kulahah, itu tahu dia. Jadi ada nak tahu namanya, tidak itu ya nak kenal, maka nak kenal tidak tahu namanya.
Tapi sudah tahu, tapi saya tidak tahu. Namanya itu kul ahad, surah Al-Ikhlas namanya. Udah tahu jika, tapi kalau surah Al-Ikhlas surah apa tidak tahu. Tapi bilang kul ahad, tidak tahu dia. Jadi sama nilai pahalanya. Kita menghatamkan Al-Quran 30 juz. Yang kedua pesan Rasulullah, hajikan dirimu sebelum kamu mati. Gimana caranya ya Rasul? Kalau orang yang melaksanakan haji itu, baik melaksanakan haji dan umrah, kalau orang yang tinggal di tanah haram harus keluar tanah halal. Di tanah yang dia baru masuk tanah haram. Orang yang tinggal di tanah haram mau melaksanakan haji dan umrah harus keluar tanah halal. Berniat di luar baru masuk. Dan ketika masuk, tidak sembarang masuk. Jadi orang yang pernah melaksanakan haji dan umrah itu sudah tahu di mana masuknya, di mana mulai dan di mana berakhir. Masuknya di mana? Orang masuk di situ mulai dari Babus Salam yang sejajar dengan Hajar Aswad. Di situ ada lampu hijau. Di situ mulai dan di situ juga berakhir. Apa yang dibaca? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu dibaca 7 kali, itu sama nilai pahalanya kita telah menghajikan diri kita. Jadi belum pergi melaksanakan haji, pahalanya haji sudah dapat. Yang membaca sebelum tidur tadi, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu yang paling banyak dibaca ketika tawaf, itu juga yang paling banyak dibaca ketika sa'i, itu juga yang paling banyak ketika wukuf di padang Arafah. Kenapa ini yang banyak dibaca? Itulah yang pertama diwajibkan oleh Allah sebelum kita diwajibkan salat. Jadi ini zikir ini ada asbabnya. Siapa yang pertama itu mengucapkan subhanallah, siapa yang pertama mengucapkan itu alhamdulillah, siapa yang pertama mengucapkan itu la ilaha illallah, siapa yang pertama mengucapkan itu Allahu akbar, siapa yang pertama mengucapkan itu la haula wala quwata illa billah. Namanya kenapa itu yang dibaca bukan yang zikir lain? Siapa yang pertama, siapa yang punya zikir itu? Ini ketika diciptakan ini dunia, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk dipikul di dunia oleh malaikat. Jadi dunia ini dipikul oleh malaikat, dan malaikat itu merasa berat memikul dunia ini. Maka disitulah malaikat mengucapkan subhanallah. Dengan ucapan zikir subhanallah, maka dunia ini yang dulunya berat menjadi ringan. Jadi zikirnya malaikat itu adalah subhanallah. Jadi malaikat yang pertama mengucapkan itu subhanallah. Setelah itu diciptakan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam alaihissalam ditiupkan roh ke dalam jasadnya, setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi subhanallah walhamdulillah. Ini kita baca 17 kali dalam sehari semalam. Karena ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah, dan jumlah rakaat dalam 5 kali sehari semalam 17 rakaat. Maka kita baca alhamdulillahi rabbil alamin itu 17 kali. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu diciptakan Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perintah sholat, puasa, zakat dan haji. Cuma saja diperintahkan, didakwakan sama umatnya Nabi Nuh. Apa yang? La ilaha illallah. Jadi zikirnya itu Nabi Nuh itu la ilaha illallah. Jadi Nabi Nuh itu yang pertama mengucapkan itu la ilaha illallah. Ibu, berapa huruf itu la ilaha illallah? Kata Nabi, man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, di akhir hidupnya,
dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada orang yang tidak diperiksa oleh maut, yang tidak diperiksa oleh munkar dan nakir, dapat tiket khusus, langsung masuk surga, dakhatul jannah. Jadi ada yang dapat tiket khusus. Sama jika kalau kita mau ke bupati, dekat sama bupati, mau lewat depan, mau lewat belakang, tidak ada yang berani larang. Kenapa? Keluarganya Pak Bupati. Khusus dia punya jaminan khusus. Maka bagaimana mendapatkan jaminan khusus? Adalah perbanyak mengucapkan itulah ilaha illallah. Ini ketika kita baca tidak bisa ketemu dua bibir. Adakah yang bisa baca ini la ilaha illallah ketemu dua bibirnya? Jawab, ada. La ilaha illallah tidak bisa ketemu dua bibir. Karena memang zikirnya dipersiapkan lidah. La ilaha illallah. Coba dikasih ketemu bibir tak? Nggak bisa dibaca. Biar tebal bibirnya di pesta. Ya, biar. Ini jumlah hurufnya, jaminannya surga 12 huruf. Muhammad dan Rasulullah 12 huruf. 2 kali 12. Inilah zikirnya ruh kita, jiwa kita, itulah ilaha illallah. Dan zikirnya jasad kita adalah Muhammad dan Rasulullah. Ketika baca Muhammad ketemu dari bibir Muhammad dan Rasulullah. Kita ini berbentuk huruf Muhammad, min, ha, min, dal, Muhammad. Itulah hamba, itulah kekasihnya Allah, itulah yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi tidak ada yang bentuk manusia ini yang disiksa, yang masuk dalam neraka. Itu akan dirubah wujudnya. Kalau orang yang tidak sholat nanti dibangkitkan nanti di alam saat itu dalam berbentuk babi. Jadi bukan berbentuk manusia. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka karena kita diwajibkan sholat, maka itulah kuncinya bahwa kita membedakan agama lain dengan kita hanya sholat. Maka perbaiki sholat kita. Jadi itu tadi yang pertama tadi adalah kita perbaiki tentang zikir kita dulu. Jadi itu Nabi Nuh. Nabi Nuh, pada masa Nabi Nuh tidak ada yang beriman kepada Allah, termasuk istrinya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh. Tidak ada yang mampu mengucapkan itu kalimat tauhid. Tidak ada orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang mampu mengucapkan la ilaha illallah kecuali Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh tidak mampu mengucapkan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu di atas gunung. Sami'na wa ta'ala langsung dilaksanakan tanpa bertanya kenapa bikin perahu di atas gunung. Maka yang pertama berteriak nama anaknya yang bernama Kan'an. Ya dia itu Nabi Nuh sudah gila. Mungkin ketika kita hidup pada zaman Nabi Nuh kita akan berkata Nabi Nuh sudah gila. Kenapa? Orang buat perahu di pinggir laut. Ini buat perahu di atas gunung dan masuk dalam akal. Ada orang buat perahu di atas gunung, selalunya bikin perahu di pinggir laut. Setelah selesai perahu dibuat Nabi Nuh, yang pertama dipanggil naik di perahu itu adalah anak dan istri, tapi tidak mau ikut sama Nabi Nuh. Kita baca di surah Hud, ya. Ini surah Hud dari ayat 44. Di situ. Jadi ketika dunia ini pernah ditenggelamkan oleh Allah pada zaman Nabi Nuh. Karena tidak ada yang beriman. Maka turunlah hujan 40 hari 40 malam itu pada zaman Nabi Nuh. Dunia ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada lagi yang beriman. Maka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi itu yang selamat. Siapa yang beriman sama Nabi Nuh? Tidak ada orang yang sehat. Tidak ada orang yang sehat. Yang beriman kepada Nabi Nuh hanya orang buta. Hanya orang tuli, orang bisu, orang lumpuh, dan orang yang berpenyakit kusta. Itu yang beriman. Itulah yang selamat. Maka jangan heran penyakit yang diderita umatnya Rasulullah. Karena itulah yang beriman. Itu yang tadi kalau buta, tuli, bisu, lumpuh, rusak kulitnya. Maka itulah selama 40 hari 40 malam terjadi banjir. Maka Nabi Nuh berlayar. Dan disitulah Nabi Nuh dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, orang yang bisu dapat bicara.
Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang tuli dapat mendengar. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang lumpuh dapat berjalan. Dengan kalimat la ilaha illallah orang yang rusak kulitnya sembuh dari penyakit kulitnya. Itulah dijelaskan dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Jadi kalau kita mau minta doa, kesembuhan apapun kita minta, setelah selesai sholat, baca surah Al-Fatihah, itu ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disitulah kita minta. Apakah minta harta anak yang soleh? Apa kita minta di situ? Kita minta. Berhenti dulu sebentar di situ. Sama jika doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di situ kita minta. Hasanah kami minta kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan dijauhkan dari azab api neraka. Azab kebahagiaan di dunia. Apa yang kita minta di dunia ini? Kesehatan. Di dunia itu kesehatan. Minta yang pertama kita minta sehat jasmani dan sehat rohani. Jangan minta langsung harta. Kalau harta langsung diminta, dikasih harta, dikasih penyakit, habis itu harta. Betul kok? Mana pilih kalau kita dikasih sama Tuhan, harta atau penyakit? Mana kita pilih? Kalau sudah pilih, mana yang kita pilih? Harta atau kesehatan tuh. Kayak saya kesehatan dengan penyakit dengan harta. Pasti kita pilih yang namanya sehat. Biar banyak harta kita tapi tidak sehat, dokter dia ambil visum itu Anda. Makanya itu yang salah kita minta, berikanlah kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Bukan jasmani saja diminta, rohaninya juga harus sehat. Ada orang yang sehat ini padahal merusak, sudah sakit di dalam, banyak penyakitnya. Ini orang sehat, maka selalu diminta. Kapan mintanya? Setiap saat, setiap selesai sholat kita minta itu sehat. Berikanlah kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Dan selalu kita minta itu zikirnya Nabi Ayub. Orang yang tersakit yang pernah ada di atas permukaan bumi ini adalah Nabi Ayub. Siapa yang baca doanya Nabi Ayub akan dijauhkan dari segala penyakit. Penyakit apapun namanya. Penyakit ganas, karena tidak ada penyakit ganas selain ganasnya yang penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam. Bernanah dan berulat, habis dagingnya Nabi Ayub dimakan oleh ulat. Itu. Ada yang hafal banyak itu? Bukan Nabi Yunus itu. Rabbi anni masanniya durru wa anta arhamar rahimin. Itu dibaca kalau ada yang ada sakit di dalam diri kita, pegang itu, tiupkan di telapak tangan kita, baru tempelkan di mana yang sakit, minta diangkat itu penyakit dengan berkah seperti diangkatnya penyakitnya Nabi Ayub alaihi salam. Rabbi anni masanniya durru wa anta arhamar rahimin. Jemaah kasih yang sama dimuliakan oleh. Sama kalau kita demam apa panas ya, anak-anak kita sakit, ya langsung bawa ke dokter dulu, kita dulu obati. Pakai doanya Nabi Ibrahim, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa ala, disebut namanya Nakta. Minta gitu. Itu doa ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Kalau ada yang diganggu oleh makhluk halus, itu banyak doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Perbanyak kita baca, ini adalah doa penerang jiwa. Kalau orang mau cerdas, anaknya buntu-buntu, itu didoakan. Dibaca itu sesudah salat subuh. Kenapa setelah salat subuh? Karena doa pembuka rezeki itu setelah selesai salat subuh. Kalau sebelum subuh, yang dibaca pembuka rezeki, penghapus dosa, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dul amin. Ini zikir ini tertulis di Baitullah, di pintunya Ka'bah, tertulis di makam Rasulullah, tertulis juga di Raudhah.
Jadi orang yang pernah melaksanakan haji, orang pasti lihat itu di dalam kalau masuk di situ. Tertulis di samping mimbarnya Nabi. Kenapa itu yang ditulis? Coba kalau kita buka di Google, apa makna, apa manfaat itu la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul. Siapa yang selalu membaca ini, insya Allah tidak akan dicabut rohnya oleh malaikat maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian dibaca sebelum kita tidur. Sudah dibaca itu baru baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi masuk, jadi syari sudah la ilaha karena masalah zikir. Sampai kepada Allahu Akbar. Siapa yang pertama mengucapkan itu Allahu Akbar? Nabi Ibrahim. Jadi zikirnya itu Nabi Ibrahim Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Karena yang disembah pada zaman Nabi Ibrahim bukan menyembah Allah, yang disembah patung. Berapa patung yang disembah penduduk Mekah? 360 patung. Setiap hari satu Tuhan yang disembah dalam 12 bulan, 1 tahun, 360 hari, berarti jumlah Tuhan dalam 1 tahun disembah penduduk Mekah 360 Tuhan. Itulah yang ada di sekeliling Ka'bah. Datang Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu. Langsung jawab ja'al haq wa saqal batil innal batila kana sahuq. Allahu Akbar. Yang besar itu Allah, bukan takut. Maka risiko yang harus dapat Nabi Ibrahim, dia dibakar hidup-hidup. Tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan pertolongan Allah. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jamaah yang sama dimuliakan ya. Setelah itu diciptakan. Jadi setelah itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yang kelima, Rasulullah kabarkan menyampaikan, langsung sampaikan kepada Jibril tentang persoalan dapatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka Rasulullah diajarkan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, hanya kepada Allah kita berserah diri. Kembali lagi, jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi zikirnya la haula wala quwwata illa billah, itulah yang disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah. Menutupnya adalah kembalinya lagi kepada Allah. Kita bermohonnya kepada Allah, memintanya kepada Allah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini itu tadi awalnya zikir. Kenapa itu yang dibaca ketika masuk tanah haram? Kenapa itu yang paling banyak ketika kita sa'i? Karena itulah yang pertama diwajibkan oleh Allah, bukan langsung salat. Kapan diperintahkan kita salat? Nanti setelah 10 tahun diangkat Rasulullah, Nabi diangkat menjadi Rasul. Berarti umurnya Rasulullah itu 50 tahun, baru ada perintah salat. Baru Rasulullah Isra Mi'rajkan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah, bagaimana Rasulullah menghadap? Ketika Rasulullah ada di Sidratul Muntaha, menghadap kepada, apakah Rasulullah berdiri? Tidak. Apakah Rasulullah dalam posisi ruku? Juga tidak. Apakah Rasulullah menghadap kepada Allah dalam posisi sujud? Juga tidak. Apakah Rasulullah menghadap kepada Allah dalam posisi duduk? Juga tidak. Lantas bagaimana posisinya seorang hamba menghadap kepada Tuhannya, kepada Allah? Rasulullah dalam posisi bertahiyat. Lantas Rasulullah beri salam. Apa salamnya Rasulullah kepada Allah? Di Sidratul Muntaha, at-tayyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas wahai Nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sudah dapat jaminan dari Allah, dirahmati, diselamatkan dan diberkati oleh Allah. Tapi Rasulullah tidak mau selamat sendiri. Yang dia ingat kita umatnya. Bukan anaknya yang diingat, bukan istrinya yang diingat, bukan sahabatnya yang diingat. Sehingga Rasulullah langsung menjawab salamnya Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Kita ini umatnya yang mengerjakan, yang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh malaikat yang menyaksikan di aras mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ di tahiyat tadi. Yang lain itu adalah tambahan. Ini yang harus kita jaga. Inilah transaksi antara hamba dengan Allah. Pengakuan seorang hamba kepada Allah yang kita laporkan setiap 5 kali sehari semalam. Maka di dalam doa kita membaca Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka orang yang menjaga salat 5 kali sehari semalam tidak pernah takut mati. Kenapa? 5 kali sehari semalam melapor kepada Allah, siap hidup di Allah dan siap mati. Yang takut mati yang tidak pernah salat. Kenapa? Tidak pernah lapor. Jadi kenapa? Tidak pernah siap. Jadi orang yang selalu siap itu jadi siapnya bukan ikut sama umurnya 63 tahun. Enggak. Kesiapan kita cuma antara waktu saja. Dari antara waktu Isya ke subuh. Subuh ke duhur. Duhur ke asar. Asar ke maghrib. Itulah Islam. I. Pelaksanaan salat Isya. S. Pelaksanaan salat subuh. L. Pelaksanaan salat luhur. A. Pelaksanaan salat asar. M. Pelaksanaan salat maghrib. Islam. Lantas kalau ada yang mengaku dirinya Islam, beriman kepada Allah, tidak pernah laksanakan salat, bukan Islam. Islam tahu. Kenapa? KTP-nya Islam, KTP namanya. Iya, yang masuk surga KTP-nya. Yang punya KTP langsung singgah di neraka. Karena KTP-nya dia Islam. Dapat bulan suci Ramadan tidak puasa, masuk waktu salat tidak sholat, maka itu namanya Islam KTP. Apa bedanya sih? Yang membedakan, makanya itu yang harus kita jaga, sholat. Jadi sebelum kita sholat, perbaiki tahara kita. Ini yang tahara yang selalu orang biasa tidak mau ceramah karena jorok ya. Sebelum kita sholat, harus perbaiki tahara kita. Terkhusus ketika buang air kecil dan buang air besar. Pertama, biasa anak muda kalau sembarang misalnya, kalau ada telis juga kencing, kalau tidak nak cuci. Nah, terima biar kamu sembahyang, diterima sembahyang suci. Kenapa? Dalam keadaan tidak suci. Ada etika, ada akhlak dalam buang air kecil. Jangan pernah menghadap kiblat dan jangan pernah membelakangi kiblat. Karena kita berasal dari 4 sumber, tanah, air, angin, dan api. Kita lahir dan kita diciptakan di situ. Jadi kalau kita buang air di tanah, buang kotoran di air, berarti kita kotori asal kejadian kita. Ini saya tidak dapat jawabannya dari saya, dari pelajar, dari sana ini yang masuk di Ali, yang masuk di yang S1, S2. Semua saya belajar sampai S3 pendidikan agama, semua saya tidak dapat jawabannya. Nggak ada gitu. Ternyata memang itu jawabannya adalah ilmu tersirat, tidak tersurat, tidak tertulis. Makanya jangan dari mana nyimpan buang itu kotoran? Saya tanya, namun dari mana kalau buang kotoran? Oh, di WC, Ustaz, semua di WC bilang tuh. Saya cari, saya tanya sama Pak Kiai, apa jawabannya? Karena saya tidak dapat dalam fikih ini jawabannya. Kalau kamu berak di tanah, kamu kencing di tanah, bahwa kamu kencing asal kejadianmu. Betul juga, masuk akal. Saya tanya, apa jawabannya ini Pak Kiai? Jawabannya dia Pak Kiai bilang, niatkan anak, makanya jangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Kamu niatkan saya buang air, saya buang kotoran di selanya tanah. Jadi bukan di tanah, bukan di air, bukan di api, bukan di api. Di selanya tanah. Makanya itu tidak menghadap ke kiblat, tidak membelakangi kiblat. Itulah difungsikan selanya. Setelah itu, setelah kita buang, ada etikanya. Kalau buang air kecil harus jongkok. Sudah jongkok, harus hakul yakin sudah keluar semua kencing kita. Baru disunahkan diurut kantong-kantong kencing kita. Sudah diurut bahwa tidak ada tertinggal, baru disuruh batu. Ini sunnah Nabi. Disuruh berdahan. Kalau masih ada tertinggal, itu akan terpercik keluar.
Itu buang air kecil. Sudah itu, baru buang air besar. Membersihkannya gimana? Kalau dalam pikiran 3 saja, bersihkan bendanya, tainya. Kedua, apanya Bu? Apanya yang pertama? Itu kan tainya dibersihkan kan? Yang kedua apanya? Licinnya. Kalau masih licin dulu dibersih. Yang ketiga di sini harus di sini menyaksikan di hidup rasa tai ini. Maka ini mungkin tidak boleh panjang di sini. Tinggal nanti gara-gara tai. Kenapa rasa tai turun sini tangan? Karena tidak rasa tai nanti tinggal di situ garanya tidak pernah dibersih. Ini mungkin tidak boleh. Harus pendek karena ini selalu membersihkan. Tidak boleh pakai sabun Bu dalam bersihnya. Harus pakai air gitu. Sudah tidak berbau. Sudah tidak berbau. Hakul yakin sudah tidak berbau. Tidak. Disapukan di muka. Itu tidak ada di dalam fikih disapukan di muka. Itu ilmunya tersirat. Karena saya ceramah di situ jangan sampai di situ sampai di bilang harus saya sampaikan. Karena saya juga dikasih sampaikan. Dan bilang itu tidak boleh disampaikan sama orang banyak. Tidak saya sampaikan. Daripada saya nanti dituntut tidak tahu. Kenapa disapu di muka? Anak-anak kita cewek sapukan selesaikan di mukanya. Itu obat awet muda. Jadi ibu jangan pakai RDL, habis waktu sudah mau kamu ke situ mengkata gitu. Itu saja muka. Insya Allah ketika nanti kita wafat, ketika kita dimandikan, tidak ada yang bisa cium bau kita. Kenapa? Kita tidak pernah cium bau kita. Kenapa? Berhenti bersinggah setelah kita tidak cium. Itu hakikinya. Tidak ada yang bisa cium. Saya bilang kalau saya potong kambing, nah berbau kambing itu saya tidak berhenti memotong kambing. Karena saya tidak pernah mencium di bau saya gitu. Itu hakikinya. Tidak ada yang bisa cium. Kenapa ini yang dijaga setinggian gitu. Setelah muka, terakhir ini ujung jari. Ini juga tidak ada. Kalau kita buka fikih biar fikih tidak dijelaskan gitu. Ini yang selesaikan yang jari yang tengah. Ini harus masuk ini satu ruas di mata pantat kita. Pantanya baru tarik pula cium. Oh enggak, sudah berbersih. Sudah itu apa lagi? Selesai di sini pegang ekor di belakang. Namanya sulbi. Itu asal kejadian kita. Kita baca sulbi wa tarahi. Insyaallah orang yang menjaga ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Kenapa? Dia dalam kudus, dia dalam keadaan suci, menghadap kepada yang suci. Itulah yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kita salat. Salat 3 saja kita jaga di dalam salat. Termasuk husul ibadah salat kita ketika ini kita jaga. Pertama ketika takbiratul ihram dan ketika membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terkhusus ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Itu yang kedua. Jadi takbirnya takbiratul ihram dan Fatihahnya, dan ketiga ketika bertahiyat tadi. Itu yang harus kita jaga, termasuk husulah ibadah sholat kita. Takbirnya dijaga, Fatihahnya dijaga, dan tahiyatnya dijaga. Jamaah yang sama dimuliakan, itu yang mengantar nanti kita ketika menghadapi sakaratul maut dengan mudah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kenapa? Inilah yang tidak pernah lepas dalam diri kita. Maka selalu khatib selalu menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Yang selamat itu hanya Islam. Siapa yang bilang Allah inna dina indallahi Islam, agama yang diterima, agama yang diridhoi hanya Islam. Wa man yabtaghi ghayra Islam dina falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka agama itu tidak diterima daripadanya dan pada hari kiamat nanti dia termasuk orang yang rugi. Maka yang selamat itu hanya satu, hanyalah Islam. Maka Islam itu artinya selamat. Islam itu yang melaksanakan sholat 5 waktu, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Kalau tidak sholat, KTP-nya yang masuk surga,
orangnya masuk neraka. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma wa'afi wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Kembali di penghujung acara ini, kembali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Arwah Al-Mahrum Abdul Qadir bin Arban. Mudah-mudahan yang kehadiran kita 40 yang mengaminkan insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wasimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabul ni'mah, abwabul sihah, abwabul quwwah, abwabus salamah من البلد الجن والإنس والشيطان وبرزقا حلالا طيبا نسيا مباركا ورسولا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وشهادة في علمه وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وابتغ عند الحساب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tadi tausiah yang diadakan oleh Pak Ustadz Bapak Dr. Nur Syalim SPD MA. Semoga apa yang disampaikan tadi kepada kita semua insyaallah mampu kita jadikan tambahan pelajaran bagi kita, dan tentunya yang terpenting bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita